Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tanqihul Qaulil Hasis, syarah terhadap kitab Lubabul Hadis. Alhamdulillah kita sudah memasuki bab yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Al-babus sadis wal ashruna fi tasdidiz zina. Bermula bab yang ke-26 itu pada membahas tentang tasdid, ancaman zina, beratnya hukuman perzinaan. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati akan zina, dekat aja dilarang. Innahu kana fahisyatan. Kenapa? Allah memberikan alasan. Innahu, karena sesungguhnya zina itu kana, ada ia, fahisyatan, itu sesuatu yang sangat keji, wasa'a sabila, dan seburuk-buruk ianya zina, nisbah jalan. Jalan terburuk untuk memuaskan hawa nafsu ya perzinahan, dan itu cara paling keji. Nah, karena agama Islam tidak melarang, tidak mematikan hawa nafsu, tapi membuat aturan-aturan, ada cara-cara untuk menyalurkan hawa nafsu. Salah satunya ya dengan cara pernikahan misalnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, az-zina yurisul faqra. Bermula zina itu mewariskan ia akan kefakiran. Ini salah satu bahaya zina. Zina menyebabkan kefakiran, miskin. Karena juga kalau kita lihat zaman sekarang zina kan mahal. Kadang ada yang harus dibayar puluhan juta. Nah, ini bisa membuat seseorang jadi bangkrut. Apa arti yurisul faqra? Ayyuqillu barakatar rizki, ya, mengurangi ia akan keberkahan rizki. Itu zina. Rawahul Qudai wal Baihaqi an Ibni Umar ibnil Khattab. An Ibni Umar ibnil Khattab. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Qudai dan Baihaqi dari Ibnu Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi juga bersabda, zinal ainaini bisiratil musanna, ini bacanya ainaini. Zinal ainaini an-nadru. Bermula zina mata itu melihat. Nah, jadi melihat apa? An-nadru ila ma la yahillu. Oh, jadi beliau mengartikan begini, zina mata itu melihat. Apa maksud zina mata melihat? Apakah ketika kita melihat yang haram dianggap berzina? Enggak seperti itu. Maksudnya begini, an-nadru ila ma la yahillu yajurru ila zina. Nah, ini maksudnya. Bermula melihat kepada sesuatu yang tidak halal ia, itu yajurru, menarik ia, menyeret ia kepada perzinahan. Nah, kalau suka melihat wanita-wanita yang ajnabi, pakai hawa nafsu, akhirnya terjerumus ke dalam zina, itu maksudnya. Rawahu Ibnu Sa'ad, meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Sa'ad wa Tabrani, dan oleh At-Tabrani wa Abu Naim, dan oleh Abu Naim an Alqamah ibni Huwairis, dari Alqamah bin Huwairis. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, an-nadru ilan nisa'il ajnabiyyati minal kabair. Bermula melihat kepada wanita-wanita yang ajnabi. Apa maksud wanita yang ajnabi? Allati yahillu lirrajulin nadhiri nikahuhunna. Ajnabi yaitu allati, perempuan-perempuan yang halal bagi laki-laki yang melihat oleh menikah mereka. Melihat kepada wanita yang ajnabi, wanita yang sah untuk dinikahi, minal kabair, itu bahagian dari dosa besar. Kok bisa? Ya, Syekh Nawawi menambahkan syaratnya. Melihat kepada wanita ajnabi baru dosa besar, idza wujidatis syahwatu wa khifal fitnah. Apabila didapati akan syahwat dan ditakutkan akan fitnah. Bila lihat tersebut menyebabkan dia terjatuh ke dalam perzinahan, itu baru dosa besar. Karena zina dosa besar. Nah, artinya mailul qalbi ilaihinna. Ya.
kecenderungan hati kepada mereka. Ada kecenderungan hati yang menyebabkan terjadi perzinahan, itu baru dosa besar. Wa illa fa muqaddimatuz zina laisat kabaira. Wa illa jika tidak ada syahwat dan tidak dikhawatirkan terjatuh ke dalam zina. Nah, jika tidak seperti itu, fa muqaddimatuz zina, maka bermula pendahuluan zina laisat kabaira, bukan ia itu dosa besar. Pendahuluan seperti melihat misalkan, memegang, itu belum masuk kategori dosa besar. Kama fil zawajir, sebagaimana dalam kitab Az-Zawajir. Az-Zawajir fil Kabair, karangan Syekh Az-Zahabi. Karena dosa-dosa besar itu sudah disebutkan dalam Quran, kadang dalam hadis Nabi. Ciri-cirinya ada ancaman langsung. Seperti berzina misalkan, harus dirotan. Membunuh orang lain, harus dibunuh. Mencuri, potong tangan, itu ciri-ciri dosa besar. Tapi walaupun dosa kecil ya nggak boleh disepelekan. Karena satu dosa dengan dosa yang lain saling mengikat. Begitu kita terjatuh dalam dosa, menyebabkan kita terjatuh ke dalam dosa berikutnya. Jadi nggak ada dosa yang sepele. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, zinar rijlaini al-masyu, bermula zina dua kaki itu berjalan. Maksud berjalan kemana? Ilal ma'asi, berjalan ke tempat maksiat. Jadi berjalan ke tempat maksiat juga dihukumu zina, walaupun bukan zina yang harus dirotan. Zina liyadaini al-batsyu, bermula zina dua tangan itu menyerang. Ya. Zinal ainaini an-nadhru ila ma la yahil, bermula zina dua mata itu melihat kepada sesuatu yang tidak halal ya. Nah, artinya apalagi ini bulan puasa, kita harus benar-benar menjaga seluruh anggota badan kita. Artinya puasa kita bukan hanya puasa dari makanan, juga puasa dari berbagai macam maksiat. Menahan diri jangan sampai maksiat. Jangan sampai di kondisi kita tidak puasa di bulan yang lain sama seperti kondisi bulan puasa, harus ada bedanya. Ya, bulan puasa bukan berarti di bulan lain boleh maksiat. Nah, bulan lain tidak boleh maksiat, lebih-lebih lagi di bulan puasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, zaniyatun, zaniyah bi fathiz zai, dengan fathah zai, wa sukunin nun, dan dengan sukun nun, wa huwa lil marrah, dan dianya itu masdar marrah. Zaniyatun wahidah tahbutu amala sab'ina sana, bermula satu zina yang satu itu tahbatu, bisa menghapus ya akan amal 70 tahun. Kita melakukan amal soleh 70 tahun, sekali berzina itu bisa menghapus semuanya, kalau berdasarkan hadis ini. Ya, rawa Ibnu Hibban fi sahihih, meriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya Ibnu Hibban. Apa yang Ibnu Hibban riwayatkan? Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguh Nabi bersabda, ya, ini ada cerita. Ta'abbada abidun min Bani Israel, beribadahlah oleh seorang yang abid dari Bani Israel. Ini kisah dari Bani Israel, seorang ahli ibadah. Fa'abadallaha fi sauma'atih sittina aman, telah beribadah ya kepada Allah dalam sauma'ah, ini tempat ibadahnya, kelentengnya atau apapun namanya. Beribadah ya akan Allah, menyembah ya akan Allah dalam kelentengnya, dalam tempat ibadahnya, sittina aman, selama 60 tahun. Fa'amtaratil ardu, maka fa'amtaratil ardu maksudnya hujanlah oleh bumi. Maksud hujan oleh bumi, hujan langit kemudian turun ke bumi. Fa'amtaratil ardu, fahdarrat, maka subur ianya bumi. Ketika itu musim hujan, kemudian bumi tampak subur. Fa asyrafar rahibu min sauma'atih, maka berangkatlah oleh si rahib dari tempat ibadahnya. Artinya rahib itu yang ibadah tadi, si abid atau rahib, dia keluar dari tempat ibadahnya. Faqala, dia berkata, lau nazaltu fazakartullah fadzadadtu khairan, seandainya aku turun, maksudnya turun keluar dari tempat ibadah, fazakartullah, aku tetap mengingat Allah, fadzadadtu khairan, niscaya maka aku bertambahlah aku nisbah kebaikan. Artinya begini, dia pengen keluar dari tempat ibadahnya, kemudian sambil membantu orang juga mengingat Allah, jadi kebaikannya tambah banyak. Artinya ibadahnya juga iya, kemudian membantu orang lain juga iya. Kalau tadinya kan selalu di dalam tempat ibadahnya. Fanazala wa ma'ahu raghifun aw raghifani, maka turun ia
Jadi si rahib tadi, ahli ibadah tadi turun atau keluar dari tempat ibadahnya. Wa ma'ahu raghifun, bersama dia itu ada sepotong roti atau ada 2 potong roti. Ya. Fabainama huwa fil ardi laqiyatuhum ra'atun. Fabainama, maka manakala dianya si rahib itu dalam bumi, ya, di luar gereja, maksudnya di luar tempat ibadahnya, laqiyatuhum ra'atun, menemui akannya oleh seorang wanita. Tiba-tiba datang seorang wanita menemui rahib tersebut. Falam yazal yukallimuha wa tukallimuhu. Falam yazal, maka senantiasa ianya si rahib itu berbicara ia akannya si perempuan, wa tukallimuhu, dan berbicara ianya si perempuan akannya si rahib. Jadi keduanya saling ngobrol. Hatta ghasyiaha, hingga menutupi ia akannya si perempuan. Maksud menutupi ini menzinahi. Hingga menzinahi ia akannya si perempuan, terjadilah perzinahan. Summa ughmiya alaih, kemudian pingsan. Jadi kalau fi'il pingsan itu ughmiya majhul, dipingsankan di atasnya si rahib. Kemudian rahib itu pingsan, takut, menyesal dia. Nah, begitu dia sadar, bangun dari pingsannya, fanazilal ghadira, maka turun ia ke Ghadir. Ghadir ini ke sumur. Fanazalal ghadira, maka turun ia ke sumur, liyastahima, supaya mandi ia. Turun ke sumur pengen mandi, menyegarkan diri. Faja'a sa'ilun, maka datanglah oleh seorang peminta. Tiba-tiba datang seorang pengemis. Fa'auma ilaihi ayyakhudhar raghifaini, maka mengisyarah ia kepadanya si peminta tadi bahwa mengambil ianya si peminta akan 2 roti. Dia mengisyarahkan dengan matanya atau dengan tangannya supaya mengambil 2 potong roti dia tadi. Summa mata, kemudian rahib itu meninggal. Fauzinat ibadatu sittina sanatan bitilkaz zaniyah, maka ditimbang akan ibadah 60 tahunnya dengan demikian sekali zina tadi. Ketika ibadahnya ditimbang yang 60 tahun dengan sekali berzina, farajahati zaniyah, maka kuatlah oleh zina bihasanatihi, dengan kebaikannya. Kalau dibanding antara zina dan kebaikannya yang 60 tahun, lebih berat zina. Summa wudi'ar raghifu, kemudian diletakkan akan roti, 1 roti tadi, au raghifani, atau 2 roti, ma'a hasanati, bersama kebaikan-kebaikannya dia. Farajahat hasanatuhu, maka beratlah timbangan kebaikannya. Faghufira lahu, maka diampuni baginya. Kadza fi Zawajir, demikian tertulis dalam kitab Zawajir. Artinya kalau kita lihat dari kisah ini, betapapun dosa seseorang tetap nggak boleh berputus asa. Kalau dia mau bertaubat, apalagi sebelumnya kemudian terus melakukan banyak kebaikan, bertaubat, menyesali, kemudian melakukan terus kebaikan, insya Allah Allah mengampuninya. Nggak boleh berputus asa. La tayasu min rahmatillah. Namun nggak boleh menyepelekan. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, ma min dzambin ba'da syirki ayil kufri a'damu indallahi min nutfatin wada'aha rajulun fi rahmin la yahillulah. Ma min dzambin, tidak ada dari dosa sesudah kemusyrikan, kekafiran. Tidak ada dari dosa sesudah kekafiran itu yang lebih besar di sisi Allah, min nutfah, daripada setetes mani, wada'aha, yang meletakkan akannya mani nutfah rajulun, oleh seorang laki-laki, fi rahmin, dalam rahim yang tidak halal ianya rahim baginya. Jadi zina. Tidak ada dosa yang lebih besar sesudah kemusyrikan melainkan dari berzina. Rawahu Ibnu Abid Dunya anil Haisam bin Malik At-Ta'i. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Abid Dunya dari Haisam bin Malik At-Ta'i. Syekh Nawawi mengatakan, wa qadiyatu hadzal hadis anna zina akbarul kabair ba'dal kufri. Bermula kehendak ini hadis yang kita pahami dari hadis ini, anna zina, bahwa zina itu akbarul kabair, itu dosa paling besar sesudah kekafiran. Kelihatan dalam hadis ini dosa paling besar sesudah kekafiran yaitu zina. Lakin fi ahadisa as-sahha min hadza, tetapi dalam satu hadis, lakin fi ahadisa, tetapi dalam banyak hadis yang lebih sahih dari ini, anna akbaraha, bahwa sungguh yang paling besarnya dosa besar, ba'dahu, sesudahnya kufur, itu al-qatlu, membunuh. Dalam hadis yang lebih sahih lagi, bukan zina dosa yang paling besar sesudah kafir, tetapi yaitu membunuh. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidina fiha, ya. Nah, jadi bukan tingkatan kedua atau tingkatan ketiga barangkali atau keempat.
Kadza afadahul Azizi, begitu menjelaskan akannya oleh Syekh Azizi. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, "Inna li ahlin nari sayhatan min natni rihi farjiz zani." Sesungguhnya bagi penduduk neraka itu sayhatan, ada satu teriakan, min natni, dikarenakan bau angin dari kemaluan penzina. Penzina laki-laki, zani ini penzina laki-laki perempuan. Jadi orang dalam neraka aja bertambah siksanya, berteriak-teriak minta tolong karena bau dari kemaluan orang yang berzina. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi riwayat Tabrani. Berkata Nabi dalam riwayat Tabrani, inna zunat ini jamak. Inna zunata tashta'illu wujuhuhum nara. Sesungguhnya para penzina itu menyalalah wajah-wajah mereka nisbah api. Tamnya nisbah. Jadi wajah penzina di akhirat menyala. Begitu siksanya. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, al-ghani wa zina la yajtami'ani. Bermula al-ghina, bukan al-ghani. Kalau ghani isim fa'il orang, ini ghina. Bermula kekayaan dan perzinahan itu tidak akan berkumpul keduanya. Orang yang suka zina enggak bakal kaya. Walaupun kaya, ya kekayaannya enggak bertahan. Kan sering kita baca-baca di media. Justru orang-orang kaya kadang zinanya ke luar negeri, tapi kekayaannya enggak akan bertahan lama. Pada suatu hari akan hancur binasa. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, tarkuz zina yurisul ghina. Bermula meninggalkan zina itu mewariskan, ya menyebabkan ia menjadi kaya. Yuksiru barakatar rezeki. Ya itu maksudnya. Jadi tidak berzina itu memperbanyak ia akan keberkahan rezeki. Walaupun rezeki sedikit, ya enggak kaya, bukan milioner tapi berkah. Insyaallah cukup, ya kan? Ya, karena zina itu boros, harus bayar mahar. Harus bayar mahal. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, man zana bil binalil fa'il. Man zana zuniyabih. Zana dengan bina fa'il, zuniyabih bil bina'il maf'ul. Man zana, barang siapa yang berzina ia, zuniyabih, niscaya dizinakan orang dengannya. Walau bihaitani dari, walau di dalam pagar rumahnya. Artinya seseorang yang mendinahi orang lain, nanti keturunannya akan dizinahi orang. Itu maksudnya. Hutang itu termasuk hutang yang akan ditagih. Manzana, barang siapa yang berzina ia, zuniyabih, dizinakan orang dengannya. Walau bihaitani dari, walaupun di dalam pagar rumahnya. Rawahu Ibnu Najjar, meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Najjar dari Anas bin Malik. Qala al-Manawi, berkatalah oleh Syekh Manawi, wa hadza isyaratun ila anna min uqubatiz zani ma la budda ay yu'ajjala fid dunya. Bermula ini hadis itu mengisyarahkan kepada bahwa sebahagian dari hukuman penzina itu sesuatu yang tidak boleh tidak dari bahwa disegerakan di dalam dunia. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa hukuman zina itu kadang langsung balasannya di dunia. Hadza isyaratun, ini hadis itu mengisyarahkan ila anna min uqubati zina, kepada bahwa sungguh sebahagian dari hukuman zina, siksa zina itu ada sesuatu yang tidak boleh tidak ayu ajala, bahwa disegerakan akan dia nyama di dalam dunia. Balasannya segera. Nah, kadang penjara, kadang macam-macam hukuman. Nah, malu, dipermalukan. Wahwa ayyaka azina. Nah, kalau menurut di sini, wahwa dianya la budda, sesuatu yang tidak boleh tidak yang langsung dibalas. Ayyaka azina fi ba'di ahli darihi hatman maqdiya. Itu bahwa terjadilah oleh zina dalam sebahagian anggota rumahnya, ahli dari, anggota rumahnya atau orang rumahnya, hatman maqdiya, sebagai ketentuan yang ditentukan. Bahwa terjadilah oleh perzinaan dalam sebahagian ahli rumahnya, hatman maqdiyah, sebagai ketentuan yang ditentukan. Ya, ngeri ya. Nggak boleh main-main kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kisah ini panjang bab ini. Waqad hukiya annahu qila li ba'dil muluk.
Dan sungguh diceritakan orang bahwa sungguh hal dan sya'an itu qila dikatakan li ba'dil muluk bagi sebahagian para raja. Ada yang mengatakan sesuatu kepada para raja. Apa isi perkataannya? Inna man zana aw fa'ala syai'an min muqaddimati dzina yuhtassu misluhu min dzurriyyatihi. Barang siapa yang berzina ia atau melakukan ia akan sesuatu dari pendahuluan zina, maksudnya mencium perempuan lain, memeluk. Nah, ini. Barang siapa yang berzina ia atau melakukan ia akan sesuatu dari pendahuluan zina, yuhtassu misluhu, niscaya akan dikisaskan akan misilnya dari keturunannya. Maksud yuhtasu akan terjadi hal yang sama pada keturunannya. Ini ada yang bilang seperti itu pada raja. Jadi raja ini penasaran, pengen coba. Fa'aradal maliku ayyujarriba dzalik fi bintih. Maka menginginkan oleh seorang raja itu bahwa menguji ia akan demikian pada anak perempuannya. Ya, dia pengen menguji. Dia pernah melakukan kesalahan, kemudian dia pengen menguji apakah akan terjadi hal yang sama pada anak perempuannya. Ya. Wa kanat fi ghayatil hasan wal jamal. Dan ada ianya anak perempuannya itu binti fi ghayatil hasan wal jamal. Itu berada dalam puncak kecantikan, kita artikan fi ghayatil hasani wal jamal, ada ia dalam puncak sangat cantik. Fatarakaha ma'amra'atin faqirah, maka meninggalkan ianya si raja akan anak perempuannya bersama seorang perempuan yang fakir. Wahiyya muzayyanatun, padahal dianya anak perempuan itu yang dihiasi. Wa ma'aha min anwa'il hulli wal hulal, dan bersamanya si anak perempuan itu dari berbagai macam perhiasan dan pakaian. Hulal ini pakaian indah. Hulli perhiasan, hulal baju. Kalau hulli maksudnya emas, perak, segala macam. Jadi fatarakaha, dia meninggalkan anak perempuannya bersama seorang perempuan yang fakir dalam keadaan anaknya dihias, dipercantik, memakai banyak hiasan dan baju-baju cakep. Wa ma'aha min anwa'il hulli wal hulal, dan bersamanya si anak perempuan itu dari berbagai macam perhiasan dan pakaian-pakaian. Wa amaraha alla tamna'a ahadan aradat ta'arudha laha bi ayyi syai'in. Wa amaraha, dan memerintahkan ia akannya si anak perempuan bahwa tidak menghalangi diri ia akan seorang pun aradat ta'arudha, yang menginginkan ia akan mengganggu baginya si perempuan bi ayyi syai'in, dengan cara apapun. Nah, ini raja itu berpesan kepada anaknya supaya apapun yang, kalau ada orang yang pengen mengganggunya, biarin, jangan dia menghalangi dirinya. Wa amaraha bikashfi wajhiha, dan memerintahkan ianya si raja akan anaknya, anak perempuannya, bikashfi wajhiha, untuk membuka wajahnya. Wa antatufa bihal aswaq, dan bahwa keliling ia biha. Oh, ini kepada perempuan yang fakir tadi. Wa amaraha, memerintahkan ia akannya si perempuan yang fakir yang menemani anaknya, akan bahwa tidak menghalangi ia akan siapapun yang menginginkan ia akan mengganggu baginya si anak bi ayyi syai'in, dengan cara apapun. Wa amaraha, memerintahkan ia akannya si perempuan tadi bikashfi wajhiha, untuk membuka wajah anaknya. Wa antatufa, dan bahwa keliling ianya si perempuan yang fakir dengan anaknya, anak perempuannya, al aswaka, ke pasar-pasar. Ini kalau ada yang mau mengganggunya, biarin, buka mukanya, coba keliling ke pasar. Famtasalatil mar'ah, maka melaksanakanlah oleh si perempuan itu. Perempuan itu berangkat membawa anak raja. Fama marad biha ala ahadin illa wa atraka minha hayaan. Tidak lewat ianya si anak perempuan. Fama marad biha, tidak lewat ianya si perempuan yang fakirah, biha, dengannya si putri, ala ahadin, di atas seorang pun, illa, melainkan wa atraka, menurunkan ianya seseorang darinya si perempuan putri raja, hayaan, karena malu, wa khajlan, haya wa khajlan, karena malu. Jadi setiap kali perempuan fakir tadi membawa anak raja keliling, siapapun yang melihatnya pasti menundukkan mata, malu, enggak mengganggunya. Itu maksudnya. Maka melaksanakan oleh si perempuan, fama marat, tidak lalu ianya si perempuan dengannya si putri kepada seorang pun, melainkan wa atraka, menurunkan ianya seseorang darinya si anak perempuan karena malu dan khajal, malu. Walam yamudda ahadun
nadrahu ilaiha, dan tidak memanjangkan oleh seorang pun akan pandangannya kepadanya si putri. Tidak memanjangkan maksudnya tidak melihat, tidak melongok gitu kan. Lam yamudda, tidak memanjangkan oleh seorang pun akan pandangannya kepadanya si putri, enggak ada yang melihatnya. Falamma qarubat bihal mar'atu ila daril malik, maka manakala mendekat dengannya si putri oleh perempuan tersebut kepada rumah raja, wa aradatid dukhula biha, dan menghendaki ianya si perempuan akan masuk biha dengannya si putri, amsakaha insanun, menahan akannya si putri oleh seorang manusia, faqabbalaha, maka mencium ianya si seorang itu akannya si putri. Sebelumnya nggak ada yang mengganggu, tapi begitu perempuan itu sampai ke depan rumah raja, mau membawa masuk putri raja, tiba-tiba ditahan oleh seseorang dan dia mencium putri raja. Summa zahaba anha, kemudian pergi ianya si laki-laki, si insan tadi, anha dirinya si putri. Fadakhalat ala abiha, maka masuk ianya si putri kepada bapaknya, dia bertemu dengan bapaknya. Fas'alaha amma waqa'a, maka bertanya ianya si bapak kepadanya si putri dari apa yang terjadi ia. Fadzakarat lahul kisah, maka menyebutkan ianya si putri baginya si ayah akan cerita bitamamiha dengan sempurnanya. Diceritakanlah bahwa dalam perjalanan nggak ada yang mengganggu. Pas depan rumah tadi ada seseorang yang menciumnya. Ini cerita hiburan. Fasajada syukrallah, maka sujud ianya raja syukrallah karena bersyukur kepada Allah. Syukran lillah. Sujud ianya raja syukran lillah karena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wa qala, berkata ianya, alhamdulillahi ma waqa'a minni fi umri illa qublatan wahidah fi imra'atin wahidah. Segala puji bagi Allah, ma waqa'a minni, tidak terjadi daripadaku, fi umri, dalam seumur hidupku, illa, kecuali qublatun wahidah, kecuali satu ciuman, fi imra'atin wahidah, dalam seorang wanita. Faqad Khusistu biha, dan sungguh aku telah dikisas dengannya qublah min ibnati, dari anak perempuanku. Kadza fil jawahir li Samarkandi, begitu tertulis dalam kitab Jawahir bagi Samarkandi. Walaupun sebenarnya ini bukan kisas. Kalau kisas itu kan dari pelaku, orang yang mencium orang lain yang harus dibalas. Ini kan bukan anaknya, jadi ini kisah namanya kan. Ini untuk mendukung bahwa barang siapa yang menzinahi, maka akan terjadi zina pada keluarganya. Begitu juga dosa-dosa yang lain yang menyangkut dengan zina. Kita berhati-hati. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, man zana bimra'atin muslimatin au kafiratin, hurratin au amatin, fatahallahu alaihi fi qabrihi samaniyata abwabin minan nar. Barang siapa yang berzina ia dengan seorang wanita yang muslim, au kafiratin, atau yang kafir sekalipun, hurratin au amatin, yang merdeka atau budak, fatahallahu alaihi, yang membuka oleh Allah di atasnya, fi qabrihi, dalam kuburnya, samaniyata abwabin, akan 8 pintu dari neraka. Di kubur ada 8 pintu neraka yang mengarah ke kubur. Yakhruju min tilkal abwabi aqaribu wa hayyatun ila yaumil qiyamah, yang akan keluar dari pintu-pintu itu oleh aqaribu, kala-kala jengking, wahayatun, dan ular-ular hingga hari kiamat. Ini ada siksa kubur yang berat. Wa anhu, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi berkata, iya, fi jahannama wadin. Ini wadin asalnya wadiun. Fi jahannama khabar muqaddam, dalam neraka jahannam itu wadin, ada satu lembah, fihi hayatun, yang di dalamnya lembah itu ada banyak ular. Kullu hayatin sakhnu raqabatil ba'ir, yang bermula setiap satu ular itu sakhnu, segede leher onta. Ini fi jahannam wadin, dalam neraka jahannam ada satu lembah, fihi hayatun, yang sabit dalamnya lembah itu ada banyak ular. Kullu hayatin sakhnu raqabatil ba'ir, yang bermula setiap ular itu segede leher onta. Jadi ularnya gede-gede. Talsa'u tarikas shalah, yang akan menyengat, mematuk ianya ular akan orang yang meninggalkan salat. Fayagli sammuha fi jismihi, fayagli, maka menyebarlah oleh racunnya si ular dalam tubuhnya si orang yang meninggalkan sholat. Sab'ina sanatan, selama 70 tahun. Jadi 70 tahun itu racun masih di dalam badan, merusak badan. Summa yataharra lahmuhu, kemudian hancurlah, yataharra, rontok.
rontok dikit-dikit, kemudian hancurlah dagingnya. Ya, yang jadi syahid di depan ini. Wa inna fi jahannama wadin. Wa inna fi jahannama wadiyan, wadiyan, isim inna. Sesungguhnya dalam neraka jahanam itu ada satu lembah, ismuhu Jabbul Hazni. Yang bermula namanya lembah itu Jabbul Hazan. Jabbul Hazan, Jubbu sumur. Jubbul Hazni namanya sumur kegundahan. Nah, sesungguhnya dalam jahanam itu ada satu lembah, ismuhu Jubbul Huzni, yang bermula namanya itu sumur kegundahan. Kayak dalam ayat apa namanya? Wa alqauhu fil jubbi, kan, mereka melempar Nabi Yusuf dalam jub, dalam sumur. Fihi hayatun wa aqaribu, yang dalamnya sumur itu ada banyak ular dan kalajengking. Kullu aqrabin minha biqadril baghli, yang bermula setiap kalajengking darinya kalajengking tadi itu biqadril bughal, itu segede kuda. Jadi bughal ini hewan yang di bawah ukuran kuda, di atas ukuran keledai, bughal namanya. Bermula setiap satu ekor kalajengking darinya kalajengking itu biqadril bughal, dengan segede kuda lah bahasa mudahnya, segede bughal. Laha sab'una syaukatan, yang sabit baginya ular itu 70 syaukah, 70 lidah, 70 duri, 70 sengat. Fi kulli syaukatin rawiyatu sammen tadribuz zani, yang wa fi kulli syauka, yang sabit dalam setiap lidah, kita artikan lidah. Nah, baginya ular itu 70 lidah, dalam setiap lidahnya itu rawiyatu sammen, itu penuh racun. Dalam setiap lidah itu penuh racun, tadribuz zani, yang memukul ia akan orang yang berzina. 70 ular menyengatnya penuh racun. Wa tafrahu sammaha, menuangkan ia akan racunnya fi jismihi, dalam badannya si penzina. Yajidu mirarata waj'iha alfasanatin, yang mendapati ianya si penzina akan pedih sakitnya racun, alfasanatin, selama 1000 tahun. Begitu disengat 1000 tahun masih sakit. Yajidu, yang mendapati ia akan mirarah, akan pedih sakitnya racun tadi 1000 tahun. Summa yataharra lahmuhu, kemudian hancurlah dagingnya. Wa yasilu min farjihil qaiha, dan mengalir dari kemaluannya oleh al-qaihu was-sadid, oleh nanah. Qaihu was-sadid kita artikan nanah. Kadza fi dzawajir, demikian tertulis dalam kitab Az-Zawajir. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'ata minkum. Dan bermula perempuan yang melakukan oleh mereka akan kekejian perzinahan dari wanita-wanita kalian, fastashhidu, maka persaksikan oleh kalian di atas mereka akan 4 dari kamu. Nah, jadi kalau ada yang berzina berarti baru bisa dihukum kalau disaksikan oleh 4 orang. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzani ya'tiyaniha minkum, dan bermula 2 orang yang melakukan oleh keduanya akannya fahisyah di antara kamu, laki-laki perempuan yang berzina, fa'adhuhuma, maka sakiti, hukum oleh kamu akan keduanya, fa'adhuhuma, hukum olehmu akan keduanya. Fa intaba, jika taubat keduanya, wa aslaha, melakukan perbaikan oleh keduanya, fa'aridu anhuma, berpalinglah kamu dari keduanya. Innallaha kana tawwabar rahim, sungguhnya Allah itu Maha penerima taubat lahirnya. Artinya dosa zina itu kalau orang mau bertobat, Allah mengampuninya. Qala Abu Lis As-Samarkandi, berkatalah oleh Abu Lis As-Samarkandi fil Jawahir, dalam kitab Jawahir, fa illam yu'khadhil haddu minhuma fid dunya ukhiza fil akhirah bisiyatin min nar. Bila fa illam yu'khad, maka jika belum diambil had, belum dihukum maksudnya, fa illam yu'khadhil haddu, maka jika belum diambil akan hukuman dari keduanya di dunia, belum dirotan 100 kali, ukhiza fil akhirah, maksudnya diambil akan dianya had di akhirat, ada hukum di akhirat, bisiyatin min nar, dengan sebatan dari neraka, bainal khalaik, di antara semua makhluk, fil mauqif, di mahsyar nanti.
Ini kalau dia tidak bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat, Allah mengabulkan taubatnya, berarti diampuni oleh Allah. 34 menit ini masih panjang. Masya Allah, ini panjang benar nih Bab. Nah, jadi sampai di sini dulu. Mungkin 2 kali baca atau 3 kali baca. Semoga Allah melindungi kita dari dosa dan kemaksiatan. Sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.